Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadratal mukarramin, segenap para bapak, ibu, keluarga besar jamaah Masjid Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah, malam ini kita masih diberikan oleh Allah karunia nikmat, taufik dan hidayah, sehingga malam ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang barokah ini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ampunan atas segala dosa kesalahan kita. Mudah-mudahan ditakdirkan nantinya kita dalam keadaan wafat bi husnil khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo dibuka halaman 286. 286, lanjutan kajian minggu kemarin. 286 sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu berhujjah dengan 4 orang untuk mengalahkan golongan-golongan manusia ketika hidup di dunia. Jadi artinya tidak ada alasan bagaimanapun manusia itu sesibuk-sibuknya, sekaya-kayanya, atau sesakit-sakitnya, atau mengalami kesulitan dan penderitaan, karena dengan kehadiran hamba Allah yang dijadikan hujjah ini sudah nggak ada alasan lagi bagi manusia. Pertama adalah Allah berhujjah untuk menundukkan orang-orang yang kaya dengan Nabi Sulaiman. Di mana kata orang kaya, wahai Tuhan kami, aku adalah orang yang kaya, maka dengan kekayaanku menyibukkan diriku sehingga meninggalkan ibadah kepadamu. Jadi alasan orang punya perusahaan, alasan orang yang kerja di kantoran, apakah itu jadi dokter, jadi hakim, jadi apalah, begitu sibuknya mereka sampai tidak sempat beribadah kepada Allah, maka jawab Allah, lebih kaya mana kalian dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu pernah suatu hari memohon kepada Allah, ngopeni
makhluk sejagat raya ini. Jadi beliau berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberi makan, baik itu kepada manusia, jin, setan, atau ikan, binatang, baik itu yang melata, kaki 2, kaki 4, kaki berapa saja. Nah, sedangkan ada manusia sebelah mana yang berkeinginan mau memberi makan pada seluruh alam? Tetapi kata Allah, kamu nggak akan sanggup, wahai Sulaiman, nggak akan sanggup. Jangankan sehari, setengah hari saja, harta yang begitu banyak kau miliki habis untuk dilahap ikan di lautan. Itu belum binatang, belum manusia, belum tumbuhan macam-macam. Artinya tidak ada orang yang lebih dan melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman. Sehingga kalau Nabi Sulaiman itu ibadah, nah kenapa tidak orang yang tidak sekaya Nabi Sulaiman saja kok sudah sombong? Sehingga ada lagu anak-anak TK itu, emang temen wong kang suge gak sembayang, Nabi Sulaiman suge yo gelem sembayang, Nabi Sulaiman suge yo gelem sembayang, kan. Yang kedua, berhujjah dengan Nabi Yusuf, di mana orang-orang yang memiliki tampan yang ganteng, tampang yang cantik, bodi yang aduhai, lalu kemudian berkata, wahai Tuhanku, aku adalah seorang hamba, keadaanku adalah telah menghalangi aku untuk ibadah kepada Engkau. Maka jawaban Allah, lebih tampan mana kalian dengan Nabi Yusuf? Di ketampanan Nabi Yusuf itu menjadikan wanita-wanita di dunia ini terlena. Ya. Secantik apapun wanita di dunia itu terlena. Ketika dipegangi sebilah pisau yang kemudian juga dipegangi buah-buahan apel yang diiris-iris, itu bukan apelnya tapi tangannya, itu pun tidak terasa melihat keindahan tampannya Nabi Yusuf. Nah, kita semuanya nanti di surga itu wajahnya semuanya seperti Nabi Yusuf. Jadi orang-orang mukmin itu nanti wajahnya di surga itu seperti Nabi Yusuf, sehingga nggak ada irian lagi, udah gantengnya kabeh. Dan nggak ada rebutan bidadari, lah wong sudah diberi bagian masing-masing. Jadi gantengnya podo karo Nabi Yusuf. Wanita kecantikannya seperti semuanya Zulaikha. Nggak ada yang menandingi, bidadari pun masih jauh, masih lebih cantik wanita di dunia karena aura dari ubudiyahnya di dunia. Karena perempuan dunia pernah berpuasa, pernah sholat, pernah umroh haji, pernah berzikir, bersolawat, macam-macam. Aura itulah yang mengalahkan bidadari surga. Di dunia ini tidak salah penjelasan di kitab ini bahwa tidak sedikit orang tampan dan orang cantik itu menjadikan mereka lalai untuk ibadah kepada Allah, sampai menjadi artis lah ya, yang menjadi cover di ini majalah-majalah, foto model macam-macam ya, bahkan menunjukkan auratnya, mengeksploitasi aurat
Kan tidak sedikit. Cantik itu malah justru lebih dekat dengan kemaksiatan. Tampan itu lebih dekat dengan kemaksiatan. Justru Nabi Yusuf ganteng mendekatkan diri kepada Allah. Siti Zulaikha cantik mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mayoritas manusia justru kalau diberi kecantikan itu mengeksploitasi auratnya, mengeksploitasi kemaksiatannya kepada Allah. Langwong apa hubungannya jual apa oli saja, jual oli itu sponsornya itu cewek cantik dengan pakai rok mini, apa hubungannya itu? Kadang balapan sepeda motor mobil itu yang melepas bendera itu juga wanita-wanita cantik yang pakai celana pendek. Tinju kan juga begitu. Yang bagian bawah nomor ringnya itu kan cewek yang pakai celana pendek. Apa hubungannya itu? Ya karena mengeksploitasi aurat sehingga menjadikan orang itu tertarik untuk melihat. Sakjane gak tuku oli, boleh tuku oli gitu. Sakjane gak kudu nonton balapan gitu. Lah itulah dunia ya, dunia. Apalagi laki-laki memang adalah insting naluri manusia, laki-laki itu suka perempuan ya, suka perempuan. Makanya kenapa kok digambarkan dalam Al-Quran itu sering kali tajri min tahtil anhar, digambarkan surga itu di bawahnya ada air yang mengalir. Nah, air mengalir itu tidak ada selokannya, nggak ada joblangannya ya, seperti yang pernah dibangun Nabi Sulaiman. Jadi misalnya masjid ini bawahnya air, atasnya kaca. Zaman Nabi Sulaiman saja beliau sudah menciptakan seperti itu. Jadi di surga itu banyak air, tapi seakan mengalir di penjuru kamar, di penjuru rumah, penjuru istana itu. Dan bidadari yang begitu cantik itu, mereka di sana nggak ada toilet sudah. Toilet nggak ada karena nggak kencing, nggak berak, nggak menstruasi, mencret juga nggak pernah di sana. Tidak pernah melahirkan, ya, tidak melahirkan, tidak menstruasi, mencret. Di sana juga berkeringat saja tidak. Surga itu tempat keindahan, totalitas. Makanya lakinya ya ganteng-ganteng, gak ada sing elek ya. Ganteng kabeh. Lah di dunia ini cantik sedikit mengeksploitasi kecantikannya, ganteng titik harus mengeksploitasi kegantengannya. Justru semakin terjerumus ke perbuatan maksiat, semakin jauh kepada Allah. Yang ketiga, orang yang fakir. Fakir itu lebih dari miskin. Kalau fakir itu orang yang tidak punya penghasilan, juga tidak punya pekerjaan. Kalau pensiunan kan ada penghasilan. Nah, kalau fakir itu tidak ada pekerjaan dan juga penghasilan. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi kurang. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi fakir itu lebih didahulukan oleh Allah. Karena kalau miskin punya penghasilan tapi tidak cukup dalam kehidupan sehari-harinya. Nah di sini Allah mematahkan hujah orang-orang fakir. Ya Tuhan, kata orang fakir, kebutuhan
kami itu telah menghalangi ibadah kepadamu, di mana kefakiran kami itu menghalangi untuk ibadah kepadamu. Mungkin iswa'e alasan dikon sodako, gak iso sodako alasannya fakir, dikon jamaah gak gelem jamaah sembahyang alasannya lapar, kerja dan lain sebagainya. Disuruh puasa Ramadan enggan karena kerjaannya berat, menggali tanah atau buang sampah macam-macam. Maka Allah berhujjah dengan Nabi Isa. Lebih fakir mana dengan Nabi Isa? Tapi Nabi Isa kefakirannya tidak menghalangi untuk ibadah kepada Allah. Malah Nabi Isa itu belum nikah, ya, belum menikah, bahkan rumah saja nggak punya. Hidupnya di beberapa gua, lahirnya saja di kandang, ya. Makanya orang yang paling fakir itu ya Nabi Isa. Beliau pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dan hidupnya selalu difitnah. Hidupnya selalu difitnah sampai akhirnya kan beliau diangkat ke langit karena fitnahan orang Yahudi, diburu oleh pasukan penjajah waktu itu Romawi yang berada di Palestina, karena Nabi Isa ini mengajarkan pentingnya zakat dan menolak pajak itu. Jadi pentingnya zakat menolak pajak. Karena kalau zakat itu segala sesuatu profesional, misalnya rumah yang ditempati sehari-hari yang nggak dizakati, kendaraan berapapun yang dimiliki asalkan untuk dipakai sehari-hari yang nggak dizakati, perhiasan perempuan tidak dizakati, pakaian tidak dizakati, apa yang dipunyai termasuk juga misalnya punya sapi kerbau untuk membajak atau sekarang traktor lah ya yang di sawah-sawah itu semuanya tidak dizakati. Beda dengan pajak kan. Kalau pajak itu apa yang nggak dipajaki? Baju yang kita beli ini sudah keluar pajak kita. Makan di restoran pajak. Nanti rumah pajak. Lalu sepeda motor pajak, mobil pajak. Terus gak peduli apapun pajak. Kalau Islam profesional tidak. Itu pun juga menunggu setahun baru dihitung. Kalau satu nisab ya zakatnya 2,5% kalau perdagangan. Jadi prinsipnya dalam Islam itu segala sesuatu yang diniati bisnis, diperjualbelikan baru wajib zakat. Itu pun nunggu setahun. Kalau kursnya setaraf dengan emas 85 gram, 85 gram itu kalau sekarang 2 juta ya kurang lebih ya 180 jutaan ya. Kalau punya uang tabungan atau dimanapun tempatnya, jumlahnya untuk sekarang senilai emas 85 gram itu ya wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau kurang ya tidak. Jadi Islam itu profesional. Makanya nanti katanya ya dalam hadis itu Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah. Itu dalam sebuah hadis diturunkan lagi, dan salah satu misi daripada Nabi Isa itu membebaskan pajak. Membebaskan pajak. Di Surabaya kalau pajak ya gak ada penghasilan ya. Semuanya hampir pajak. Kalau standar sesuai dengan
kebutuhan mungkin tidak masalah. Kalau sampai terjadi beberapa bulan kemarin ada yang naikkan sampai ada yang 200%, ada yang 250% seperti di Pati atau di mana-mana, itu ya timbul gejolak, ya, timbul gejolak. Yang terakhir adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, kan orang sakit itu kan juga banyak alasan. Disuruh mengerjakan ibadah itu karena susah payah, kesulitan karena sakitnya. Nah, sekarang lebih parah mana sakitnya kalian itu dengan Nabi Ayub. Makanya dalam ibadah kita kepada Allah itu, asal roh itu ada di tubuh kita, nggak ada alasan untuk ibadah kepada Allah. Nggak bisa berdiri sambil tidur terlentang, sambil duduk, ya, sambil duduk nggak bisa, tidur miring nggak bisa, tidur terlentang tidak bisa terlentang, sambil isyarat pakai mata, isyarat nggak bisa. Yang penting pokoknya di pikirannya, dalam hatinya itu isyarat untuk mengerjakan sholat. Jadi selama roh itu ada di tubuh kita, nggak ada alasan untuk tidak mengingat Allah. Jadi selalu mengingat Allah. Demikian pula misalnya nggak bisa bersuci wudhu, ya kita sambil tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ya ditayamumi. Kalau keadaannya najis semua gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Namanya lihurmatil wakti. Sholat hormat waktu. Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, ya udah sholat seadanya. Masuk waktu sholat, ya sholat. Sekalipun tanpa wudhu tayamum, pokoknya sholat lihurmatil wakti. Kalau ditakdir oleh Allah sembuh, ya diqadha. Kalau ditakdir oleh Allah meninggal, ya udah selesai. Makanya menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi, orang yang dalam keadaan sakit lalu kemudian kesulitan untuk mengerjakan sholat secara normal, atau bahkan meninggalkan karena mungkin pingsan dan sebagainya, maka tidak wajib diqadha, tidak wajib pula keluarganya mengganti, sudah selesai itu. Kecuali Imam Syafi'i masih berpendapat keluarganya boleh mengqadhanya. Mari kita lanjutkan di halaman 287. Diterangkan bahwa banyak jam itu selama sehari semalam adalah 24 jam. Sehari semalam adalah 24 jam. Manusia bernafas 180 kali dalam 1 jam. Jadi setiap kita bernafas itu, setiap 1 jam itu kita bernafas sebanyak 180 kali. Ya walaupun nggak pernah ngitung, makanya diberitahu di sini. Kita masa pernah ngitung, ya. Kita itu diberikan nikmat oleh Allah, masa pernah kita minta itu, ya Allah mugi panjenengan maringi kula ambekan ya Allah iso urip, kan nggak pernah. Bahkan ya Allah berikan kami bisa makan, ya masa bisa, masa pernah kita. Gak pernah njaluk mangan, ya gak pernah njaluk ngombe, ya iso mangan ngombe. Gak tahu njaluk ambekan, ya kayak ambekan. Turu posisi cek ambekan. Jadi sehari semalam dalam 1 jamnya itu 180 kali. Sedangkan dalam 1 hari dan 1 malam bernafas 4.320 kali. Berarti dalam 1 hari
24 jam itu kita bernafas sebanyak 4.320 kali. Itu pun nggak pernah ngitung kita. Wis pokoknya ambekan aja Ustaz. Sementing urip untung-untungan ya. 4.320 kali. Kan nafas itu kan ngambil terus di luar. Nah itu. Nah, setiap kita menarik dan mengeluarkan nafas itu ditanya oleh Allah, untuk apa? Apa yang kalian perbuat? Jadi itu ada hisabnya. Jadi pakaian yang kita kenakan, mulai sarung, celana, baju, kopiah, barangkali punya cincin, kacamata, arloji, semuanya itu ada hisabnya. Jangankan harta yang kita punya, nafas yang kita tarik dan kita keluarkan itu ada hisabnya. Diperuntukkan apa saja. Jadi kita ini nggak enak-enak ya, nggak enak-enak. Kesehatan kita akan dihisab. Hisab itu apa sih? Dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban tentang umur kita, kesehatan kita, nafas kita. Sedangkan itu kelak yang dimintai pertanggungjawaban adalah diri kita itu bersaksi atas dirinya sendiri. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kelak di hari kiamat dibungkam mulut-mulut manusia. Karena biang kerok manusia berkelit itu kan mulutnya. Dusta itu kan mulutnya. Mulutmu adalah harimaumu, kan begitu. Siapa yang mampu menjaga lesannya, maka aman kehidupannya. Hifdzul lisan salamatul insan. Menjaga lesan, mulut adalah kunci keselamatan manusia. Nah itu kasus kemarin gara-gara mulut bilang ke yang siapa membubarkan DPR tolol gitu, langsung dijarang TNT-an ya. Itu kan gara-gara mulut. Hanya sekedar tolol gitu aja sudah menjadikan seketika harta yang dimilikinya ludes diambil orang gitu. Makanya bahayanya lesan di situ kalau nggak dijaga dengan benar. Makanya di sini diterangkan setiap hembusan nafas itu ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Pada hari kiamat mulut dibungkem dan tangannya itu berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Ya tangannya, ya kulitnya, ya kukunya, ya matanya, ya telinganya, semuanya akan berbicara. Bersaksi kepada si fulan itu. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi pula kakinya. Menurut ahli tafsir, kalau tangan berbicara itu adalah perbuatan apa yang pernah diperbuat. Kalau kaki bersaksi itu kehadiran seseorang di mana pernah diperjalankan, pernah dihadiri. Jadi kemana dulu dilakukan ketika di dunia dengan kakinya. Lalu kemudian mulutnya nggak bisa berkutik, nggak bisa ngomong. Makanya kalau di dunia orang bisa berkelit, ales, bisa menutupi kesalahan dan dosanya, di akhirat tidak satupun manusia yang bisa mengelak dari apa yang pernah diperbuatnya. Ada hadis dari Siti Aisyah, "Udiba ahlu qaryatin wa fiha 18 alfa abidin." Udiba diazab, disiksa. Ahlu qaryatin, sebuah penduduk
ahli desa, wa fiha, dan di desa itu thamaniyata asyra alfa abidin, ada 18 orang ahli ibadah, bukan ahli ilmu loh ya, ahli ibadah. Amilin a'malahum, yang beramal dengan amal-amal mereka. A'malul anbiya, seperti amalan para nabi. Seperti amalan para nabi. Wis gak kurang-kurang hamba-hamba di desa itu menjalankan ibadah sebagaimana ibadahnya para nabi. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Ya Rasul, bagaimana mereka? Faqala alaihi salam lam yakunu yaghdabuna lillah. Jadi sahabat tuh heran, ada sebuah desa, ada sebuah tempat, penduduknya itu beramal semuanya sebagaimana amal Nabi. Itu kan luar biasa sudah. Kita saja disuruh mengamalkan amal Nabi, 50% itu sudah untung-untungan. 50% sudah untung-untungan. Lah ini 100% mengamalkan. Tentu para sahabat bertanya, gerangan mereka itu mendapat apa ya Allah? Mendapat apa ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, lam yakunu yaghdabuna lillah. Tidak lain melainkan mereka dimurka oleh Allah. Loh, dimurka. Ada sebuah penduduk wilayah yang beribadah semuanya, bahkan amaliyahnya seperti para nabi, tapi justru malah dimurka oleh Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhuna 'anil munkar. Kesalahannya apa? Kata Rasul, satu, gak gelem amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada kesalahan di tempat itu wis padha meneng kabeh, cuek kabeh, wis gak gelem padha kandan-kandanan, tidak mau saling menasihati satu dengan yang lain. Lah kehidupan seperti itu malah membahayakan. Kalau hidup nafsi-nafsi, wis iku urusane kono lah, apa kene melok-melok. Ngapain kita ikut campur? Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Itu urusan keluarga dia, bukan keluarga kita. Nah, kalau sudah masing-masing individual nafsi-nafsi seperti itu, ada kemungkaran di depannya, tidak mau mencegahnya, lalu kemudian tidak mau menasihati menuju kebaikan, ya tunggu saja murka Allah kepada sebuah bangsa, sebuah desa, sebuah perkampungan, karena ketidakpedulian mereka terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dawuhipun Kanjeng Nabi, hendaknya kalian itu berseru kepada kebaikan walaupun kalian tidak bisa seluruhnya menjalankan, dan cegahlah keburukan walaupun kalian tidak bisa menghindari dari keburukan itu semuanya. Kalau kita dituntut seperti malaikat suci bersih dari dosa, nggak bisa. Sehingga kalau dakwah nunggu suci dulu tanpa dosa dulu, malaikat kan. Makanya jangan berkecil hati untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu. Monggo sebelum ditutup ada yang bertanya? Ini saya ada azan ya. Ya udah kalau gitu dipending, nanti kajian akan datang, silakan panjenengan tulis pertanyaan, diajukan di minggu depan di pengajian selanjutnya. Mudah-mudahan diberikannya kita oleh Allah ilmu yang manfaat dan diberikan ghirah, semangat baik itu ibadah maupun amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.